Nahmadullaha wa naskuru ala fali zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fil ayatil ukhra, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah, karena dengan nikmat-Nya kita dapat berkumpul di Masjidil Mukmin yang kita cinta ini pada tanggal 21 Januari 2022 atau bertepatan pada tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Yang kedua, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, tidak ada lagi nabi telah beliau. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat dulu kedisiplinan kita. Ada faktor-faktor yang membuat kita harus disiplin sehingga sesuatu pekerjaan bisa kita lakukan dengan sebaik mungkin. Yang pertama adalah disiplin dengan waktu. Kenapa disiplin waktu ini sangat penting? Keberhasilan umat Islam dari Indonesia ditentukan oleh waktu. Kalau kita mengabaikan waktu, maka dipastikan berat kita untuk berhasil dan akan sukses ke depan, baik itu dalam negeri kita maupun dalam agama kita sendiri. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa waktu? Ketika hari Jumat, kalau bisa kaum muslimin 1 jam sebelum salat Jumat, kita umat Islam, kalau tidak ada kegiatan lain lagi, mari kita datang ke masjid 1 jam, sehingga di masjid kita bisa melaksanakan yang namanya membaca Al-Quran, istighfar dan segala macam. Inilah disiplin waktu. Kenapa? Inilah hari besar umat Islam, hari Jumat. Siapa lagi yang membesarkan hari Jumat kalau tidak umat Islam sendiri? Kaum muslimin, kegagalan kita hari ini adalah dengan anak kita jarang memfungsikan hari Jumat. Kalau sudah tidak ada kegiatan lain, mari cepatlah kita datang. Jangan kita berleha-leha setelah azan baru kita datang ke masjid. Kalau begitu kaum muslimin, berat untuk kemajuan Islam dari Indonesia itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disiplin umur. Rasulullah bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'amaluhu. Manusia yang baik, kata Rasulullah, panjang umurnya, bagus perbuatannya. Digaris bawahi, bagus perbuatannya. Manusia yang celaka, kata Rasulullah, Allah beri umur panjang, tak berkah dengan umur itu, dan sangat sayang, dia tidak tahu mempergunakan kesempatan umur yang Allah berikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini sangat singkat sekali. Baru kemarin kita duduk di Nurul Mukmin ini, Jalan Mawar, Padang Bulan. Kita nggak terasa kemarin tuh kita umur 15 tahun, sekarang udah 65 tahun. Kok cepat kali? Ya, begitulah waktu. Kemarin baru TK, sekarang sudah kuliah kita. Ya, itulah waktu. Kaum muslimin, kalau kita boleh lihat bagaimana Allah bersumpah dengan waktu. Wal asri, demi masa. Kaum muslimin, siapakah orang-orang yang beruntung? Semua dalam kerugian. Rugi dan rugi. Innal insana lafi khus illal ladzina amanu. Itulah orang yang tahu, yang beruntung, yang mempergunakan waktu, kesempatan dan tahu diri, itulah yang beruntung. Lainnya rugi, rugi dan rugi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada usia berapakah kita? Tanya kepada diri masing-masing. Rasulullah diangkat menjadi rasul umur 40 tahun. Ada apa dengan misteri umur 40 tahun? Kaum muslimin, umur 40 tahun adalah batas kedewasaan daripada umat Rasulullah. Kaum muslimin, kalau umur 25 apa tidak dewasa? Dewasa. Tapi untuk menggapai 40, ketika umur 25 dia istiqomah mantap, alhamdulillah, umur 40 makin mantap.
Tapi kalau umur 40 tahun kaum muslimin hari ini kita tidak istiqomah, hari ini kita masih asik berada di warung kopi, asik berada di mana saja, tidak di masjid, besar kemungkinan kita meninggal pun dijemput di warung kopi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tidak bisa berubah? Bisa berubah, sangat bisa. Kaum muslimin, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu yang merubah. Kita berpikir, nanti umur 50, umur 70 pasti Allah akan merubah. Tidak ada itu. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu yang merubah. Kalau hari ini kita umur 40 tahun ke atas masih banyak di warung kopi dan selain di masjid, mari sadar dirilah, percepatlah kaum muslimin. Ketika apa? Umur 60 tahun pun nanti kalau kita pas meninggal, kebesaran meninggalnya di masjid, lagi membaca Al-Quran, lagi sholat. Karena ketika kita kebiasaan kita di akhir hayat, itulah yang paling kita inginkan, istiqomah, itulah yang dekat dengan kita. Lain tidak kaum muslimin. Kaum muslimin yang jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di usia berapakah kita? Tanya pada diri masing-masing. Apa yang telah kita lakukan? Kalau sudah di usia 40 tahun kita masih berleha-leha jalan di masjid, perbanyak istiqomah. Dengar, tidak selamanya kita kaum muslimin kita hidup. Itu yang pertama. Yang kedua kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu disiplin kesehatan. Betapa banyak hari ini orang mendengar suara azan dari Masjidil Mukmin, bahkan masuk di alun-alun rumah sakit, di rumah sakit UGD dan rumah sakit ada sekitar daripada Masjidil Mukmin pada bulan Medan ini. Bahkan dia menangis mendengar suara azan itu, menangis sejadi-jadinya. Tapi apa daya, alat-alat kesehatan, bahkan semua yang ada di kesehatan dia, kontak dan segala macam, sudah berada di badan dia. Dia pun tidak bisa bergerak lagi. Berada di ruang ICU. Dia sangat dengar suara azan itu. Bahkan dia berpikir, ya Allah, kalau seandainya saya sehat hari ini, saya sudah berada di Masjidil Mukmin. Kaum muslimin, apakah dia tidak sadar? Dia sadar sekali. Bahkan tetangganya datang, anak cucunya pun dia sadar sekali. Bagaimana keadaan bapak, bu, sehat? Dia sadar. Bahkan sosok malaikat maupun yang menghampiri dia pun tahu, dia sadar sekali. Tapi apa daya, dia tidak ada kekuatan. Dia tidak bisa berbuat apa lagi. Beruntunglah orang yang ketika dia sadar itu, dia kepingin dan dia menangis seakan-akan dia sudah berada di Masjidil Mukmin. Alangkah sialnya lah orang yang ketika dia hidup, dia tidak pernah sholat di Masjidil Mukmin. Bahkan di akhir hayatnya, dia ingin minta supaya disolatkan di Masjidil Mukmin. Tapi enggak pernah datang ke Masjidil Mukmin. Bersedihlah dia. Apa daya sedih? Kekuatan tidak ada pada kita. Dan kita sudah menjadi orang yang sial. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini sangat singkat. Kemana kesehatan yang Allah berikan kepada kita hari ini? Kemana umur yang Allah berikan kepada kita hari ini? Kenapa kita sia-siakan? Apa kita pikir kita tidak mati? Kita pasti mati. Apa kita pikir kita sehat saja? Kita pasti sakit. Beruntunglah orang yang cepat sadar diri. Itulah yang beruntung. Itu yang kedua. Yang ketiga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disiplin daripada apa? Disiplin daripada amal ibadah kita. Amal ibadah adalah bagaimana kita rutinitas sehari-hari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana salat kita? Kadang kita salat angin-anginan. Ketika ada masalah di kantor, di rumah kita tidak salat. Kata kita pikir salat tidak menyelesaikan masalah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang aneh lagi kadang-kadang ketika bergantian BKM dia tidak datang lagi. Kenapa tidak datang lagi ke situ, Pak? Sudah berhenti ke masjid. Kenapa? Pindah masjid karena BKM-nya tidak sesuai dengan dia. Mari kaum muslimin, perbaiki niat. Ada apa dengan niat? Luruskan niat kita kaum muslimin. Ini yang perlu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi masalah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, Allah tidak akan pernah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi. Kecuali hanya untuk mengabdi. Tidak mau Allah menciptakan jin dan manusia di dunia ini. Pertanyaan kaum muslimin kita, sudahkah kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah? Hari ini kita berada di Masjidil Mukmin. Kalau datang orang membawa palu yang besar, ingin menghancurkan tiang-tiang ini yang sebentar lagi akan dibangun kubah, pasti kita marah. Kenapa kau hancurkan tiang-tiang masjid? Pasti kubah kami akan jatuh.
Begitulah kaum muslimin. Hari ini orang yang tidak sholat biasa-biasa saja. Bahkan ada orang yang mendengar azan pun tidak sholat, biasa-biasa saja, enggak jadi masalah. Karena dia merasa sholat bukan menyelesaikan masalah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari luruskanlah niat kita beribadah kepada Allah. Bukan karena persahabatan kita. Bukan karena ini dan itu, tapi karena memang niat kita istiqomah beribadah kepada Allah. Allah tidak akan pernah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Tanyakan kepada dia, sudahkah kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah setiap waktu? Itu yang ketiga. Disiplin yang keempat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disiplin fasilitas. Fasilitas yang Allah berikan adalah sebagai sarana untuk menunjang kita beribadah kepada Allah. Itu fasilitas. Semakin baik fasilitas yang Allah berikan, seharusnya ibadah kita kepada Allah semakin baik. Ini yang menjadi masalah. Contohnya, ada rumah pakai AC, enak tidur, nyaman sholat tahajud. Ada mobil, enak. Datang ke Masjid Nurul Mukmin, tidak hujan, enak. Ada duit, enak berinfak dan sebagainya. Ini kan fasilitas. Tapi kenapa fasilitas yang Allah berikan sama kita nggak bisa dekat sama Allah, bahkan kita makin kurang ajar kepada Allah, nggak bisa dekat kita. Diberi AC yang enak supaya nyenyak, kadang-kadang sholat subuh kesiangan. Bahkan diberi mobil tidak pernah sampai ke masjid ini. Diberi sedekah diberi uang oleh Allah banyak di situ, tidak pernah bisa membangun masjid. Ada apa dengan kita? Mari kita kaum muslimin kita lihat. Ada orang fasilitasnya, naudzubillah, lebih parah daripada kita. Parah dan separah-parahnya. Tapi kaum muslimin dengan fasilitas yang parah itu, beliau bisa dekat kepada Allah. Kita lihat, hidup di Bantara Kali yang rumahnya rubuk reot, yang setiap musim hujan harus berhadapan dengan banjir, bahkan sampai masuk ke banjir di rumah rubuk reot itu. Tapi tahukah kita di rumah rubuk yang reot yang dekat sungai itu, tiap malam tidak pernah lupa sholat tahajud. Tidak punya kendaraan, kemana-mana nggak ada kendaraan. Tapi kaum muslimin tetap setiap 5 waktu ada di masjid. Tidak punya kerjaan yang jelas, serabutan, kadang ngecat, kadang mancing, nggak jelas kerjaannya, kadang kerja bangunan, kadang mengaspal. Tapi setiap kaum muslimin Idul Adha, namanya selalu ada di papan. Ada apa dengan kita kaum muslimin? Dengan fasilitas yang lengkap saja kita nggak bisa dekat dengan Allah. Bagaimana kaum muslimin kalau fasilitas itu Allah ambil? Digantikan dengan fasilitas orang-orang yang tidak cukup dengan kehidupannya, tapi hebat ibadahnya. Apakah kita masih menjadi hamba-hamba yang bersyukur? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabil syadid. Allah berfirman, kalau engkau bersyukur akan aku tambah nikmat. Tapi karena kita kufur nama nikmat Allah, enak kurang enak hidup. Inilah yang membuat kita sebagai hancur dengan fasilitas harta mewah, anak dan jabatan yang kedudukan yang mantap. Tidak bisa dekat dengan Allah. Bagaimana kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah yang fasilitasnya luar biasa, hancur-hancuran. Umar bin Khattab, Abu Bakar dan segala macam. Bilal bin Rabah, mereka tidak ada fasilitas yang mewah, tapi istiqomah dekat kepada Allah. Masya Allah, ini yang luar biasa. Contohlah mereka. Kalau kita bisa mencontoh Rasulullah, contoh para sahabat, istiqomah kaum muslimin, kita tak akan tergoyahkan. Ada harta, kita tak istiqomah. Tidak ada harta, kita istiqomah kepada Allah. Itu yang keempat. Dan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disiplin yang kelima adalah disiplin daripada keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kaum muslimin, sudahkah kita bisa menjauhkan famili kita, saudara kita dari api neraka? Betapa banyak kaum muslimin hari ini orang tua disegani di kantor, jadi direktur bank, perbankan dan segala macam, jadi jenderal, propos dan segala macam, jadi hakim, jadi presiden, jadi wali kota, jadi bupati. Tapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan rumah. Istrinya tidak pakai jilbab, enggak berani dia menegurnya, padahal dia propos TNI. Istrinya keluyuran, nggak berani dia. Anak wanitanya dibawa ke sana, dibawa ke setiap malam minggu, nggak berani dia untuk melarangnya. Anaknya main game online ketika main Grab, tidak berani dia menegurnya. Nak, mari ke masjid. Ada apa dengan diri kita? Padahal kita punya pangkat, jabatan dan hebat.
Tapi kaum muslimin kita tidak dekat dengan Allah, tidak bisa menghadirkan Allah. Mari kita lihat sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang sederhana, yang tidak berpangkat, yang tidak memiliki kedudukan, tidak ada jabatan. Tapi apa yang beliau katakan kepada anak beliau? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, kalau tidak ada ayah, nak, apa nak yang hendak kau sembah? Nak? Ma ta'buduna min ba'di. Apa nak yang hendak kau sembah? Nak? Apakah kau mau menyembah Allah, nak? Menyembah Allah atau menyembah pergaulan, nak? Menyembah Allah atau menyembah harta, nak? Menyembah Allah atau menyembah game online, nak? Menyembah Allah atau menyembah kedudukan, nak? Menyembah Allah atau menyembah pemerintah, nak? Ini yang tidak ada pada diri kita hari ini. Kita gagal mendekatkan anak-anak kita kepada Allah. Kita merasa kita sudah alim kepada diri sendiri, tapi kita gagal. Kita lihat kaum muslimin, anak-anak kita. Siapa yang kena narkoba? Siapa hari ini yang kena aliran sesat? Syiah, Ahmadiyah, sekuler dan segala macam. Anak didik kita. Kita gagal mendekati kepada mereka. Kita merasa dengan jabatan, pangkat, kedudukan, bintang, kita sudah merasa segala-galanya tidak ada di mata Allah. Nol kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menangislah hati ini jadinya. Lebih baik kita menangis sekarang kepada anak kita daripada kita menangis mereka setelah dewasa dan mereka tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan mendustakan ayat-ayat Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil daripada pendidikan Nabi Ibrahim yang gagal kita ikuti hari ini. Kalau yang terakhir kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disiplin daripada andai tolan kita. Khairun nasi anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia kata Rasulullah kaum muslimin adalah orang yang berguna kepada tetangganya, kepada andai tolannya. Tanyakan kepada kita hari ini, sudahkah kita berguna kepada tetangga kita? Menyakiti tetangga, kita tidak berguna kepada Allah dan Rasulnya. Hari ini kita sholat luar biasa tahajudnya, hebat duha kita, Senin Kamis puasa kita. Tapi tetangga kita kaum muslimin, mereka merintih kesakitan. Anaknya sakit, tidak ada BPJS, tidak ada beras di rumah. Kita asik sholat, tahajud luar biasa. Apa dengan tahajud tetangga kita sudah kenyang? Apa dengan sholat duha kita, tetangga kita sudah ada beras di rumahnya? Ini yang gagal kita hari ini. Kita katakan kita cinta kepada Allah dan Rasulnya jauh. Rasulullah sangat cinta. Bahkan Rasulullah tahu mata tangganya. Hari ini tangganya di mana, dia tanya kemana si kolam, kemana si ini, kemana si itu. Kita tidak asik dengan bisnis, masa bodoh. Yang penting bagaimana keluarga saya aman, anak saya aman, masa bodoh dengan tetangga. Kita katakan kita orang beriman, orang yang soleh, tapi kita mendustakan Allah dan Rasulnya. Khairun nasi anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna kepada manusia yang lain. Tanyakan hari ini kaum muslimin, sudahkah kita berguna kepada andai tolan kita? Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wattaqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.